Manfaat dan keutamaannya bersiwak dalam tinjauan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus para viewers, para subscribers dan pemerhati channel Ma'had At-Tamimi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian fikih. Kemudian bab yang kita bahas adalah babus siwak. Kitab yang kita kaji adalah melanjutkan kajian kitab sebelumnya, yaitu kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Mari kita simak kajian berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babus siwaki, bab menjelaskan siwak. Wayut laku dan diucapkan alaihi pada babus siwak babu khisalil fitrat, bab yang menjelaskan kebiasaan atau praktik secara fitrah, secara naluri, secara pembawaan. Ail khilqati, yakni secara naluri atau pembawaan. Jadi babus siwak ini juga disebut dengan babu khisalil fitrah, bab yang menjelaskan praktik-praktik kebiasaan-kebiasaan secara naluri, secara fitrah. Wa yusamma, dan dijuluki bab siwaki pada julukan bab siwak, li'anna mu'zamal kalami, karena sesungguhnya mayoritas pembahasannya fihi adalah membahas tentang siwak. Wahia, sedangkan adapun kebiasaan secara fitrah, secara naluri, al-khoslatul ula, kebiasaan yang pertama atau praktik yang pertama, as-siwaku adalah bersiwak. Ta'rifuhu, adapun definisinya siwak, lughatan secara etimologi, secara bahasa, ad-dalku adalah gosokan atau pijatan, wa syar'an secara syaraknya, dalkul asnani adalah menggosok gigi, wa ma hawalaiha, dan juga wilayah sekitar gigi. Menggosoknya dengan apa? Bikulli syai'in, dengan setiap sesuatu, khashinin yang kasar. Jadi siwak ini definisinya secara bahasa adalah menggosok. Kalau secara syariat adalah menggosok gigi dan juga wilayah yang ada di kanan kirinya gigi, digosok dengan setiap sesuatu yang kasar, bisa dengan menggunakan sikat gigi atau kayu atau tangan yang kasar juga bisa. Kemudian keutamaannya siwak, fadlus siwaki, keutamaannya bersiwak. Fil hadithi, dalam satu hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasannya beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati, andai saja aku tidak akan memberatkan pada umatku, la amartuhum, niscaya aku memerintah mereka, bisiwaki, agar bersiwak, inda kulli salatin, di setiap kali melakukan salat. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ma'a kulli wudu'in, bersama setiap melakukan wudu'. Kalau dalam salah satu hadis Rasulullah pernah bersabda, andai saja aku tidak akan memberatkan pada umatku, niscaya aku perintah mereka agar melakukan siwak, agar bersiwak di setiap kali mereka melakukan sholat atau di setiap kali ketika mereka berwudu. Wa qala kadzalika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, asiwaku, adapun bersiwak, matharatun lil fam, adalah tempat sucinya, tempat bersihnya mulut. Mardatun lirrabb, tempat direstuinya oleh Allah. Wa majlatun lil basar, dan tempat terangnya pada pandangan. Dengan kata lain, dengan melakukan bersiwak, maka hal ini dapat membersihkan mulut, mendapatkan ridho dari Allah, dan juga menjadikan pandangan atau mata ini menjadi terang. Wa qala aidan, Rasulullah juga bersabda dalam hadis lain, rakaatani, adapun 2 rakaat salat, bisiwakin, dengan menggunakan siwak, khairun, adalah lebih baik, min sab'ina rakaatan, daripada 70 rakaat, bi ghairi siwakin, dengan tanpa siwak. Jadi kita melakukan 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Wa qala aidan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, fadlus salati bisiwaki, adapun keutamaannya salat dengan menggunakan siwak,
ala salati bighairi siwakin, atas salat yang tanpa bersiwak, sab'ina di'fa, 70 kelipatan keutamaan. Jadi salatnya orang yang bersiwak dengan salatnya orang yang tidak bersiwak, keutamaan yang dimiliki oleh orang yang salat dengan bersiwak itu sekitar 70 lipat keutamaan. Faham ya? Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.